Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Farhan Wahyudi selaku pemateri. Yang selanjutnya ada saya sendiri, Andi Sopandi selaku pemateri. Yang selanjutnya ada Tarisa Nurpadila selaku pemateri. Yang selanjutnya ada Intan Firmantini Yulia selaku pemateri, dan yang terakhir ada Rika Nurrahmawati selaku pemateri. Kita ke materi saja. Materi yang akan kita bahas adalah teori pengambilan keputusan pasti. Yang pertama ada pengertian yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Farhan Wahyudi. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori pengambilan keputusan. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Ini digunakan secara luas bukan saja dalam manajemen produksi dan operasional seperti analisis produk baru, tetapi juga digunakan untuk analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan manajerial. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan keputusan yang rasional. Pembuatan keputusan adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari penyelesaian sebuah masalah. Ketika yang harus tepat harus diambil, ketika informasi tidak sempurna atau belum tentu 100% benar, membuat keputusan akan dihadapkan dari satu aspek selain penyelesaian yang memiliki tingkat kemungkinan benar berbeda. Sekian dari saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti atau certainty. Di sini ada pengertian pasti yang artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Dan adapun kondisi pasti adalah kondisi di mana pihak pengambil keputusan memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan dibuat. Nah, jadi dengan hal ini pengambil keputusan mengetahui dengan pasti konsekuensi atau hasil dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Kemudian pada lingkungan yang serba pasti ini, manajemen memiliki informasi dengan tingkat kebenaran 100%, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi pasti dan hanya ada satu hasil untuk setiap alternatif keputusan. Karena situasi yang akan dihadapi serba pasti, maka hanya ada satu situasi yang akan dihadapi. Dalam hal ini, pembuat keputusan bisa mengendalikan nilai keputusan dengan cara pemilihan alternatif keputusan yang tersedia tanpa harus merasa khawatir bahwa hasil keputusan itu tidak akan seperti yang diharapkan. Kemudian di sini ada hal-hal yang berlangsung dalam pengambilan keputusan. Di sini juga ada pengertian kepastian yang berarti kondisi tentang adanya informasi yang akurat, dapat diukur dan dapat diandalkan tentang hasil dari berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Hal-hal yang berlangsung dalam pengambilan keputusan ini diantaranya: satu, alternatif yang dipilih hanya memiliki satu konsekuensi jawaban hasil. Yang kedua, keputusan yang diambil didukung oleh data atau informasi yang lengkap. Kemudian yang ketiga, mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, biasanya selalu dihubungkan dengan keputusan yang menyangkut masalah rutin.
Yang kelima, pengambilan keputusan seperti ini dapat ditemui dalam kasus atau model yang bersifat deterministik. Dan yang terakhir adalah teknik penyelesaiannya biasanya menggunakan antara lain teknik pemrograman linear, analisis jaringan, dan teori antrian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang pertama ada linear programming atau pemrograman linear. Lalu yang kedua ada analisis jaringan, dan yang ketiga adalah ada teori antrian. Nah, yang pertama di linear programming yaitu metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Jadi intinya kita dituntut untuk bisa mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan cara meminimumkan biaya yang dikeluarkan dan memaksimumkan keuntungan yang kita capai. Lalu yang kedua ada analisis jaringan. Nah, analisis jaringan ini digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Contoh masalahnya seperti waktu dan biaya dari serangkaian pekerjaan. Lalu yang ketiga ada teori antrian yang dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan menunggu dalam suatu antrian. Nah, jadi nanti di dalam analisis jaringan dan teori antrian akan dijelaskan kembali secara rinci oleh teman saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai linear programming atau pemrograman linear. Jadi linear programming ini mempunyai dua fungsi, yaitu ada fungsi tujuan dan fungsi batasan. Nah, fungsi tujuan ini menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan memperoleh biaya yang optimal. Lalu ada fungsi batasan. Fungsi batasan ini penyajiannya secara matematis, artinya batasan-batasan kapasitas yang tersedia akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Oke, untuk yang selanjutnya ada asumsi dasar dalam linear programming. Yang pertama adalah proportionality, di mana naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber daya akan berubah secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatannya. Yang kedua ada additivity, di mana nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi atau kenaikan dari nilai Z yang diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian dari nilai Z yang memperoleh dari kegiatan lainnya. Yang selanjutnya ada divisibility, di mana output yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa bilangan pecahan. Dan yang terakhir ada deterministic, di mana semua parameter yang terdapat dalam linear dapat diperkirakan dengan pasti meskipun jarang tepat. Yang selanjutnya ada analisis jaringan. Secara umum dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangkaian pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud adalah waktu penyelesaian dari serangkaian pekerjaan tersebut. Yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan. Yang selanjutnya ada beberapa hal yang penting dalam menganalisis jaringan. Yang pertama adalah sebelum suatu aktivitas dimulai, semua aktivitas yang mendahulunya yang menjadi syarat harus sudah selesai dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, anak panah yang menjadi simbol sebuah aktivitas hanya menunjukkan arah dan urutan kejadian. Jadi, panjang, pendek, dan bentuknya tidak akan memberi pengaruh apapun. Yang ketiga, lingkaran yang merupakan simbol dari kejadian diberi nomor sedemikian rupa sehingga tidak memiliki nomor yang sama.
dan sebaiknya berurutan sehingga dapat menggambarkan urutan kejadian. Yang keempat, dua buah kejadian atau lingkaran hanya dapat dihubungkan dengan satu anak panah. Teori antrian dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan menunggu dalam suatu garis antrian, kepanjangan garis tunggu, seberapa sibuk fasilitas pelayanan, dan apa yang terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan berubah. Antrian merupakan sebuah kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop. Adapun contoh lain seperti sistem produksi, sebuah mesin menghasilkan jenis produk yang berbeda. Nah, di sini terdapat sistem antrian. Terdapat 3 komponen dalam sistem antrian, yaitu populasi dan cara kedatangan pelanggan. Populasi yang akan dilayani atau calling population. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan, telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Yang kedua, distribusi kedatangan. Secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi tingkat kedatangan unit per periode waktu. Dalam distribusi ini terdapat 2 cara, yaitu dengan cara menganalisa kedatangan persatuan waktu atau untuk melihat apakah waktu kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian mengikuti pola distribusi statistik tertentu. Yang kedua adalah dengan cara menetapkan lama waktu dan mencoba menentukan berapa banyak unit atau pelanggan yang datang ke dalam sistem dalam kurun waktu. Yang kedua, di sini terdapat pola kedatangan unit atau pelanggan dalam sistem antrian untuk beberapa kasus dapat dikendalikan. Misalnya kedatangan dikendalikan dengan cara memberikan potongan dari hari tertentu yang sepi dengan maksud menggiring pelanggan untuk datang pada hari yang lebih murah. Yang keempat, yang ketiga, jumlah unit atau pelanggan yang datang. Selanjutnya ada tingkat kesabaran. Nah, dalam yang kedua ini ada sistem pelayanan antrian. Dalam sistem antrian ini meliputi beberapa hal seperti garis antrian atau garis tunggu dan ketersediaan fasilitas. Contohnya ada 1, garis antrian baris tunggu, panjang, kapasitas antrian, jumlah antrian, disiplin antrian, dan struktur antrian. Selanjutnya ini ada ketersediaan pelayanan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu ketersediaan pelayanan, kapasitas pelayanan, dan juga karakteristik waktu pelayanan. Dan yang terakhir adalah kondisi pelayanan saat keluar sistem. Pada di sini ini terdapat dua kondisi, yaitu pelanggan mungkin kembali ke populasi sumber dan mengantri lagi. Misalnya, sebuah mesin setelah mendapatkan perawatan servis dan dioperasikan lagi, namun ternyata mesin tersebut rusak lagi. Yang kedua, pelayanan hanya kemungkinan kecil untuk mendapatkan pelayanan ulang. Misalnya, sebuah mesin mendapatkan perbaikan, menyuruh atau modifikasi sehingga kemungkinan kecil mesin tersebut dalam waktu dekat untuk rusak. Nah, teori antrian ini timbul karena kebutuhan akan pelayanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan oleh kesibukan layanan. Jadi kesimpulannya adalah pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin. Alternatif keputusan meliputi keputusan pasti, keputusan resiko, keputusan tidak pasti, dan keputusan dalam konflik. Suatu keputusan dalam kondisi pasti apabila hasil setiap alternatif tindakan dapat dibentukkan dengan pasti. Dalam kondisi pasti ini, pengambilan keputusan secara pasti mengetahui yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kondisi pasti didukung oleh informasi yang lengkap sehingga diramalkan secara tepat hasil dari suatu tindakan. Mungkin ini materi dari kelompok 1 tentang teori pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Untuk questionnaire atau kuis bisa diklik di link selanjutnya.
Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.